Halo guys, balik lagi sama aku Bira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke 23 ya. Episode sebelumnya kita sudah berhasil mengalahkan Milan, serta kita juga mengalahkan Venezia di lanjutan Serie A, dan sekarang kita memasuki quarter final dari UCL dan kita menghadapi Chelsea. Untuk itu kita lihat dulu bracketnya. Mungkin kita langsung ke videonya guys. Jadi kita akan menghadapi Chelsea. Mungkin kita bisa lihat dulu bracketnya guys ya, karena kita di episode sebelumnya aku delay dulu ya. Piemonte ketemu Chelsea, Liverpool menghadapi PSG luar biasa, Sevilla bertemu Real Madrid, dan Sporting menghadapi Atletico. Aku berharap ketemu Sporting loh, agar jalan kita sedikit lebih dipermudah gitu. Kan kita menghadapi Chelsea di grup itu saling mengalahkan ya kalau salah guys ya. Kita menang di kandang mereka dan mereka menang di kandang kita kalau nggak salah. Kita bisa langsung press conference dulu. Ini pertemuan ketiga kita menghadapi Chelsea setelah 2 kali di grup, dan aku bilang ini pertandingan yang sulit karena kita tapi beruntungnya kita sempat menakar kekuatan dari Chelsea yang bermain di segrup dengan kita guys ya. Tapi kita mungkin bisa melihat pemain-pemain baru yang didatangkan dari Chelsea di transfer Januari kemarin. Kayak Jorge memenangkan Player of the Month. Luar biasa. Siapa aja nominasinya? 2 pemain Bergamo dan Milinkovic Savic kiper, dan kayak Jorge luar biasa. Selamat kayak Jorge menangkan pemain terbaik bulan Maret. Mungkin seperti biasa Pulisic bermain sebagai striker dan Lukaku yang bermain sebagai winger ya. Sangat aneh memang. Pellegrini kita boleh masuk, Rugani, Diselio, mungkin Bernadesi kita masukin ya guys ya. Atau nanti aku akan ragu nih, mungkin Bernadesi boleh masuk ya, mungkin Bernadesi boleh masuk deh. Atau kita perlu sepertinya Bernadesi. Nanti gak usah bawa Bernadesi ya. Mereka bermain dengan seperti biasa 5 back 5-2-3, Pulisic, Lukaku di depan seperti biasa. Entah kenapa Tuchel memasang seorang Lukaku sebagai winger, bahkan Pulisic yang bermain sebagai striker, dan Ziyech di posisi winger kanan. Jorginho Kante luar biasa kuat solid di lini tengah, Chilwell Reece James sebagai wingbacknya, Rudiger Silva dan Azpilicueta. Mungkin di leg pertama kita harus mencetak gol sebanyak-banyaknya karena kita bermain di kandang, dan kita tahu sendiri Chelsea ketika dia bermain dengan 5 back ini sangat solid pertahanannya. Mungkin itu waktunya kita saatnya membuktikan bahwa kita bisa sih bersaing di Eropa. Mungkin at least sampai semifinal mungkin ya. Semifinal mungkin sudah syukur, karena targetku di musim pertama ini sebenarnya kita kuasai dulu Italia, dan musim kedua baru kita merambah ke Eropa, bahkan menangkan UCL mungkin. Tapi kalau mungkin menang mungkin lain cerita ya. Kalau kita mungkin bisa menang langsung di musim pertama, mungkin akan berakhir mungkin seriesnya. Ya, kita bermain di kandang dulu ya guys ya di leg pertama. Untungnya di UCL sudah nggak ada gol tandang, yang itu menandakan bagus ya. Kita sepertinya kalau lolos akan ketemu PSG ya guys di semifinal. Maksudnya PSG dan Liverpool, karena PSG dan Liverpool berhadapan. Dua-duanya tim kuat, dan aku berharap lebih ketemu PSG mungkin ya guys ya. Kenapa? Karena mungkin kita akan bertemu dengan Alexandro, Danilo. Mungkin mereka bisa memberikan pemanis untuk pertandingan tersebut, serta Donnarumma yang pulang ke Parc des Princes. Aku harapanku sih ketemu PSG. Tapi Liverpool juga sebenarnya boleh sih. Nah, kita tahu Liverpool tim kuat kalau di FIFA ini akan adanya Salah dan Mane.
yang bukan salah satu, dua winger terbaik yang ada. Kepada pemain dengan 5 back, Azpilicueta sebagai kapten dan Edouard Mendy mengisi pos sebagai kiper. Ya, formasi kita masih sama dengan 4 back ya kita bermain kali ini. Nah, itu perbedaan kita dengan di grup kemarin. Mungkin kita akan menyulitkan dari Chelsea ya, karena Chelsea menghadapi kita di grup kita bermain dengan 3 back, dan ketika menghadapi kita di quarter final kita bermain dengan 4 back. Mungkin mereka terkejut ya guys ya. John Bernat mereka beli ya. Oh iya, John Bernat pergi ke Chelsea karena tergusur tempatnya oleh Alexandro ya guys ya, yang pindah ke PSG. Waduh, pantat dari Lukaku kayak ini, dipantatin kita ya. Pulisic yang bermain sebagai striker, aneh memang, entah kenapa. Conte berikan kepada Jorginho sekarang. Conte berikan, maksudnya melebar kepada Ziyech, berhasil dapat Chiesa. Locatelli berikan kepada Dybala, masih Paulo Dybala ke tengah pada Moiskin, balik lagi pada Dybala coba shoot mungkin, cepatnya baru menit 4, menit 3 bahkan sudah cetak gol. Sepertinya mulai bekerja strategi 4 back kita, 4-3-3 ya. Itulah sebenarnya yang kubutuhkan oleh Dybala yang masuk ketika Moiskin membuka ruang. Luar biasa shooting bahkan dari kaki, bukan kaki terkuat dari Paulo Dybala, tapi kayaknya big footnya sudah 5 bintang ya guys, makanya itu kaki kiri dan kanannya sama bagus ya. Dybala berhasil mencetak 9 gol dari 9 pertandingan. Itu menandakan dia berhasil mencetak 1 gol di setiap pertandingannya. Berhasil unggul kita di menit 4, dan mungkin ini akan mengejutkan Chelsea. Rudiger memberikan pada Jorginho yang bertemu teman-temannya di Italia guys ya, seperti Moiskin, Chiesa, Locatelli, bahkan serta Donnarumma. Ziyech memberikan kepada Reece James kepada Pulisic di tengah, masih Pulisic memberikan umpan. Mungkin ini mungkin caranya ya, karena winger kan berhadapan dengan fullback, dan fullback itu headingnya kurang ya. Itu kali strategi dari Tuchel ya, menaruh Lukaku di posisi winger ya. Corner kick pertama untuk Chelsea, dan corner pertama di pertandingan kali ini. Arthur berhasil buang. Dybala akan serang balik, mungkin Dybala ya, belakang dia memberikan kepada Moiskin, masih Moiskin melebar daripada McKennie memberikan pada Dejan Kulusevski passing lagi pada Paulo Dybala ya, masih Dybala mencari temannya, dia berikan kepada Dejan Kulusevski, coba shoot, passing dia ternyata sayang sekali. Maksudnya Chiesa yang shooting tapi berhasil diblok oleh Edouard Mendy ya guys. Luar biasa Mendy ya, berhasil ngeblok ternyata Mendy. Shooting jarak dekat dari Chiesa. Corner kick, kita mendapatkan corner kick pertama di pertandingan kali ini. Arthur yang akan ambil. Arthur delivery ke tengah, berikan kepada siapa? Dybala, ternyata Dybala coba tanduk. Sayang sekali kalah duel dengan Rudiger ya. Nyata memang Rudiger, karena Dybala bukan tipe yang duel udara. Chiesa. Percobaan kedua Chiesa berhasil membuat kita unggul 2-0. Luar biasa. Arthur ya guys yang memberikan umpan. Sepertinya visi dari Arthur yang melihat Chiesa ya, itu Chiesa berikan umpan di antara Aspi dan Reece James, berhasil membuat Chiesa cetak gol ya. Sekali lagi ya, luar biasa dengan kaki kirinya Chiesa berhasil membobol gawang dari Edouard Mendy. Luar biasa kita sepertinya di menit 15 ini sudah berhasil unggul 2-0. Terkejut sepertinya Chelsea ya guys. Chiesa unggul Conte kepada Pulisic,
Pulisic luar biasa, kita menguasai babak pertama ya guys. Berikan pada Ziyech, masih Ziyech, ya memberikan kepada Lukaku. Ya ini sepertinya strateginya, wingernya akan berhadapan dengan fullback, yang dimana fullback itu agak kurang mungkin tandukannya guys. Sayang sekali mungkin ini. Dapat mas mungkin ini. Dybala memberikan kepada Dejan Kulusevski, masih Kulusevski berikan kepada Paulo Dybala kepada Locatelli kepada Arthur, masih Arthur ketemu kepada Dybala sekarang. Sayang sekali terlalu jauh Dybala, berikan pada Moiskin, coba shoot Moiskin, diblok oleh Thiago. Chilwell memberikan pada Edward Mendy, masih Mendy, coba dikejar oleh Dybala. Silva sekarang memberikan kepada Lukaku yang berduel dengan McKennie ya guys ya, di sisi kiri serangan dari Chelsea. Ya berhasil ditutup Moiskin, gecuk Moiskin. Pelanggaran guys, Jorginho melanggar Moiskin. Ya jelas tanpa bola yang sudah lewat. Free kick Dybala yang akan ambil. Ya Dybala coba ambil kenakal aja mungkin kalau bisa. Coba shoot. Ya elah, pelan kali lah. Mendy yang dapat. Aspi berikan kepada Mendy lagi, masih Edward Mendy berikan kepada Thiago Silva, langsung umpan jauh kepada Lukaku. Ya terlalu jauh ternyata. Masuk menit 28 dan kita masih unggul dan bahkan berhasil mempertahankan 2-0 ini. Oke nih, melebar kepada Pellegrini di sisi kiri. Locatelli berikan kepada Paulo Dybala, masih Dybala berputar Dybala mencari temannya Locatelli, sekarang dikasihnya Arthur berikan pada Moiskin. Ya disliding lagi Moiskin. Ya kartu kuning lagi, sudah 2 kartu kuning dikeluarkan dari saku wasit untuk 2 gelandang dari Chelsea ya, Conte dan Jorginho. Locatelli yang akan ambil, ya langsung ke Dybala dia. Sayang sekali masih Ziyech yang dapat gol Conte. Coba dimaingi Alessandro Bastoni, ya berhasil lewat, balik lagi pada Conte ke belakang dia. Gol Conte berikan pada Reece James kepada Ziyech, masih Ziyech coba umpan kepada Pulisic lebih tepatnya, berhasil digagalkan ya. Sekarang serangan balik mungkin di menit 35. Dybala lebar dia kepada Dejan Kulusevski, masih Kulusevski berikan kepada Moiskin dia. Bukan Moiskin, mungkin ini ternyata Mimbor Moiskin mungkin melebar kepada Chiesa coba angkat, maksudnya kepada Dybala, berhasil di clearance oleh Rudiger. Locatelli masih mencoba menyerang kita. Paulo Dybala, masih Dybala, ya berputar Dybala ke belakang kepada Kulusevski, memberikan kepada McKennie sekarang. Ini pada coba shoot mungkin, Moiskin ternyata yang coba shoot, masih berhasil ditepis oleh Edward Mendy. Reece James memberikan kepada Kante kepada Pulisic, belakang lagi kepada Reece James, masih Reece James coba melakukan seorang dia, ternyata di delay ya. Ziyech sekarang, Hakim Ziyech bermain sebagai winger. Kante, Ziyech, masih Ziyech, berhasil ditabrak ke Bastoni. Pellegrini sekarang melebar kepada Delik kepada McKennie, masih McKennie berputar mencari Locatelli dia. Ya berhasil habis sudah babak pertama dan kita unggul 2-0 di pertandingan kali ini. Ya Dybala 1 gol dari 2 shotnya. PSG 1-0 unggul di kandang Liverpool, luar biasa. Apakah akan terwujud kita bertemu PSG? Walaupun PSG juga tim berat ya, kita akan bertemu Messi, Mbappe, dan Neymar. Waduh, akhirnya masuknya Werner juga. Ini yang kutakutkan sebenarnya ketika Werner bermain di tengah ya guys ya, karena Werner salah satu striker berbahaya di FIFA, bukan di live, di FIFA, karena dia mempunyai speed. Nah kan baru dibilang dapat sudah Werner dan memberikan pada Ziyech ke belakang pada Reece James. Berhasil dapat Pellegrini. Serangan balik mungkin Arthur
memberikan melebar dia. Maksudnya kepada Dejan Kulusevski. Berhasil didapatkan Chilwell. Lukaku, masih Lukaku. Ya, Lukaku melakukan penetrasi Lukaku. Coba umpan ke tengah, memberikan kepada Ziyech. Aduh, jatuh Pellegrini. Chiesa. Ya, Pellegrini. Lukaku. Berhasil menang duel delik ternyata. Ya, masih dibayang-bayang Bastoni. Ya, Lukaku. Hati-hati Lukaku yang berada di luar kotak penalti, langsung lakukan shoot ternyata tadi. Berhasil ditepis oleh Gianluigi Donnarumma. Ziyech yang akan ambil dan berikan kepada Rudiger dia. Coba shoot. Salah antisipasi sepertinya pemain dari Piemonte dan memberikan bola liar kepada Reece James. Tidak disia-siakan oleh Reece James. Kita lihat. Sepertinya salah antisipasi bola ya guys. Di duel di Rudiger tadi, bola mengarah kepada Reece James, ternyata bola liar. 2-1 guys. Sepertinya di babak kedua ini kita yang mulai diserang balik ya guys ya, sepertinya. Setelah masuknya Werner itu menandakan kita harus berhati-hati. Werner memberikan pada Lukaku coba shoot mungkin. Berhasil digagalkan. Donnarumma. Bastoni memberikan pada Donnarumma. Ya, balik lagi pada Bastoni. Coba tanduk. Ya, bermain-main Donnarumma dan Bastoni ya guys ya. Kita lagi pada Bastoni. Berikan pada Pellegrini. Sekarang Pellegrini memberikan pada Chiesa berikan pada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Moiskin. Masih Moiskin pada Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Dybala melebar kepada Arthur. Ya, ke belakang Arthur kepada Locatelli. Masih Locatelli. Ya, masih Locatelli coba mencari teman yang kosong. Ke belakang kepada Delik kepada Arthur. Masih Arthur. Berputar Arthur memberikan kepada Moiskin memberikan kepada Dybala. Offset sepertinya. Ya, out juga sepertinya. Out lah, Sidney salah, offsetnya dihitung. Out juga kok, dapat juga Dybala. Ya, besar sekali jaraknya. Ini pergantian pemain. Mason Mount masuk menggantikan Jorginho. Lebih ofensif sepertinya. Karena kita tahu Mason Mount yang biasa bermain di belakang striker. Sepertinya Chelsea sangat-sangat berhasrat untuk menyamakan kedudukan. Moiskin. Sayang sekali Moiskin. Kante berikan kepada Thiago Silva, pada Reece James yang berhasil mencetak gol. Kante berikan pada Reece James lagi, masih Reece James. Ke belakang kepada Aspi kepada Kante. Masih Kante berikan kepada Hakim Ziyech. Ke belakang lagi kepada Kante berikan kepada Werner. Masih Werner berikan kepada Mason Mount. Masih Mount. Ya, kepada Werner yang bermain sebagai striker tengah ya guys. Dan Lukaku sebagai winger kiri. Entah kenapa, tidak tahu aku formasi dari Chelsea ini selalu begitu. Arthur sekarang, masih Arthur ke tengah kepada Moiskin, dia berikan pada Paulo Dybala. Masih Dybala kepada Moiskin. Masih Moiskin berikan kepada Arthur kepada Moiskin, berputar Moiskin berikan kepada Dybala coba shoot mungkin Dybala. Berhasil ditepis oleh Edward Mendy. Nice shot dari luar kotak penalti yang menjadi ciri khas dari Paulo Dybala ya guys. Oke, kita boleh ganti pemain mungkin nanti aja ya, karena kita masih 2-1 juga, aku agak ragu ya guys. Coba tanduk Chiesa. Serangan balik mungkin Kante. Ya, Kante berikan kepada Mason Mount. Kante kepada Werner. Masih Werner coba melakukan penetrasi, memberikan kepada Reece James ya. James kepada Hakim Ziyech. Ya, dilanggar dia, memang harus dilanggar, karena kalau nggak dilanggar dia akan lewat. Masuk menit 78, mungkin saatnya kita ganti pemainnya guys ya. Mungkin kita boleh ganti pemain-pemain kita yang sudah lelah. Ya, mungkin kita boleh masukin Kai Jorge.
Dybala. Aku agak ragu kalau Dybala aku ganti, karena kita masih butuh Dybala nih untuk setidaknya memberi assist atau gol mungkin. Lukaku yang ambil. Kok Lukaku goal getter. Lukaku bikin umpan ke tengah kepada masih dapat Bastoni. Serangan balik mungkin Chiesa. Masih Federico Chiesa. Masih Chiesa. Melebar dia kepada Paulo Dybala. Harusnya McKennie yang ambil. Dybala offset coy. Georgi. Cuma bayangi Mount. Georgi yang baru masuk menggantikan Moiskin ya guys. Ya out. Masuk menit 81 mungkin. Apakah kita harus masukin? Agak ragu ganti Dybala, aku agak ragu. Mungkin kita boleh masukin Elia Conti ya guys ya. Dan aku akan pasang Dejan Kulusevski sebagai cam dan Dybala mungkin ganti Tonali mungkin ya, atau nanti aja lah Tonali yang masuk mungkin nanti. Saatnya sekarang masih masih ragu. Aku takutnya kalau kita kebobolan jadi 2 sama gitu, nah takutnya nggak ada yang bisa bangkitkan moral dari para pemain kita. Conti salah passing. Conti baru masuk sudah salah passing. Masih Werner melewati berhasil melewati Delik dan coba shoot, ternyata masih bisa digagalkan oleh Gianluigi Donnarumma. Dalam berbahayanya Werner ya guys ya. Handball seperti ini. Dybala, Ziyech yang akan ambil. Masih Ziyech. Jatuh sepertinya itu Kante. Ya, dekat dia kepada Kante coba angkat. Chilwell yang dapat, luar biasa, untuk masih bisa diselamatkan Donnarumma berikan pada Bastoni melebar kepada Delik kepada Paulo Dybala. Masih Dybala berikan kepada Georgi. Masih Georgi berikan kepada Dejan Kulusevski. Masih Kulusevski berikan ke belakang kepada Pellegrini kembali kepada Dejan Kulusevski, ke tengah kepada Georgi, ke belakang kepada Delik. Artinya kita agak susah ya guys mencetak gol lagi. Masih Georgi coba shoot mungkin berkembang kepada Locatelli. Coba shoot Locatelli, sayang sekali berhasil diblok Rudiger. 3 menit injury time dan kita sebisa mungkin untuk mempertahankan keunggulan. Masuk menit 2 sudah. Werner sekarang, Timo Werner. Masih Werner kepada Ziyech ya. Werner berduel dengan Donnarumma dan berhasil menang kita di leg pertama, tapi menangnya beda 1 gol. Itu mungkin baik, mungkin sedikit lebih baik ketika kita hanya bermain imbang. Mungkin kita akan advance dulu, kita akan post match interview. Passing kita kan 95 aja. Nyamuk ya. Ternyata Liverpool menang. Sepertinya kita akan menghadapi Liverpool guys di semifinal, karena ini sudah quarter ya. If your team don't enough, kita jawab aja. Kita menguasai babak pertama, tapi babak kedua kita sepertinya kendur ya guys, dan berhasil memberikan gol untuk Chelsea melalui set play corner kick. Kita selanjutnya akan menghadapi Cagliari yang berada di posisi 5 guys. Kita Cagliari mungkin kita boleh campur ya guys ya, pemain utama dengan pemain lapis kedua mungkin boleh kita campur, kita mix saja mungkin.
karena Cagliari juga berada di peringkat 5 ya guys ya, sangat berbahaya jika kita bukan aku nggak percaya, tapi ada baiknya kita mengamankan 3 poin dulu untuk mengejar Inter. Ya, mungkin kita langsung advance sampai pertandingan menghadapi Cagliari. Ya, kita sudah sampai di pertandingan menghadapi Cagliari di tanggal 9 April dan kita berjarak 3 poin. Inter akan menghadapi Roma. Hopefully Roma berhasil menjegal laju dari Inter ya guys ya. Ci siamo, possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Mungkin pertandingan lawan Cagliari mungkin kita akan memasukkan beberapa pemain lapis kedua, dan tidak semuanya lapis kedua, tapi kita campur dengan squad utama ya guys. Karena kita tahu Cagliari di peringkat 5, dan itu menandakan bahwa Cagliari itu masuk di jajaran tim atas Serie A ya guys. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie a tutti i partecipanti. Grazie a tutti i partecipanti. Terima kasih atas partisipasi. Itu sih seperti artinya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertandingannya guys ya. Dan Cagliari berada di peringkat 5 dan kita berada di peringkat 2. Sebenarnya duel papan atas. Mereka bermain dengan 3-1-4-2 dengan ada Keita Baldi. Seperti kita tahu sendiri betapa berbahayanya Keita Baldi dan Marin yang luar biasa shoot dari luar kotak penaltinya. Kita bisa atur formasi dulu. Kita masukin beberapa pemain lapis kedua kita. Mancini, Delik, Bastoni mungkin. Kita akan masukin beberapa pemain lapis kedua ya guys ya. Mungkin Delik kita boleh ganti dengan Deslio. Dan kini kita masukin Pellegrini, dan Pellegrini salah satu pemain yang berhasil masuk di squad utama dan squad kedua karena kita satu-satunya hanya memiliki left back, yaitu dia. Rugani masuk menggantikan Bastoni, tukar karena Mancini lebih bagus big footnya. Dan kiper kita akan masukin Mattia Perin, Elia Conti, maksudnya Filippo Conti. Mungkin Tonali kita boleh masukin menggantikan Locatelli ya, atau Arthur. Dan bolehlah Locatelli kita masuk gantikan Tonali. Bentancur ya, mungkin Bentancur boleh masuk menggantikan Arthur ya guys ya. Georgie boleh masuk menggantikan Moiskin. Mungkin gini aja ya. Mungkin Benedesi boleh kita bawa, Benedesi dan Filippo Conti mungkin ya, karena Conti Brothers mungkin masuk di babak kedua ketika memang dibutuhkan atau memang sudah unggul jauh. Apakah Benedesi boleh masuk kali ya menggantikan, atau nggak usah dah, ragu nih Benedesi ini. Masuk dah dia, gantikan Arthur aja ya. Ya mungkin gini aja yang kita bawa di pertandingan kali ini. Dan pemain utamanya ada 3 ya guys ya. Ada Dybala, Kulusevski, dan Federico Chiesa. Ya biarkan Chiesa yang main, mungkin di babak kedua mungkin kalau ada kesempatan boleh kita masukkan para pemain kita yang lain seperti Filippo dan Elia Conti Brothers, dan bukan Hargy, karena Hargy yang main. Mungkin atau Benedesi ya guys ya. Mungkin kita lihat aja nanti di pertandingannya guys ya. Kita langsung masuk ke pertandingannya. Mattia Perin. Kita langsung masuk ke pertandingannya guys.
Ya, kita sudah langsung masuk ke pertandingannya menghadapi Cagliari. Ya, bola dari Cagliari ya, Marin sekarang. Marin memberikan kepada kita Balde, salah satu striker yang sangat berbahaya, yang sering membobol gawang kita. Kita Balde memberikan kepada Marin. Masih Marin memberikan kepada Jensen. Marin lagi. Jensen. Marin, Jensen berhasil direbut oleh Desilio. Desilio memberikan pada Paulo Dybala. Dybala memberikan kepada Kai Jorge. Masih Kai Jorge. Berikan kepada Bentancur. Masih Bentancur. Ke belakang dia. Ya. Pelanggaran sepertinya. Di menit kelima Cagliari melakukan pelanggaran dan Dybala yang akan ambil. Siapa tahu cetak gol ya. Free kick. Dybala yang akan ambil. Free kick seperti free kick andalan kita dan melengkung. Luar biasa free kick dari Dybala. Oke, kita bisa lihat cornernya, replaynya guys ya. Luar biasa dari jarak yang cukup jauh aku bilang. Ya, melengkung ke arah kiri. Senangnya tendangan kaki luar ya guys ya. Berbahaya memang. Dan sekali lagi spanduk ini mengacaukan segalanya. Berhasil unggul kita di menit 5 guys. Paulo Dybala berhasil mencetak 23 gol dari 30 pertandingannya di Serie A. Salah satu jajaran di teratas top scorer Serie A dia bersama Immobile. Desilio berhasil merebut Desilio, memberikan kepada Dejan Kulusevski. Melebar Dejan Kulusevski memberikan kepada Mancini kepada Pellegrini. Chiesa sekarang masih Chiesa memberikan kepada Pellegrini lagi. Masih Pellegrini ke tengah dia kepada Bentancur kepada Kai Jorge. Masih Kai Jorge. Melihat ada Dybala yang kosong. Masih Dybala coba shoot Dybala. Lagi pula Dybala. Sudah dari luar kotak penaltinya guys. Berhasil membuat kita unggul menjadi 2-0. Ya, jangan harap kelihatannya guys ya. Kalian tahu lah kan kandang kita bagaimana kan. Ya, masang spanduk ngajak lagi. Spanduknya nutupin kamera. 12 kita sudah unggul 2-0. Itu bagus. Johnson gol ke-24 Dybala. ROG mah merek. Pellegrini kepada Mancini kepada Tonali memberikan kepada Dybala. Masih Dybala yang berhasil mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Dybala memberikan kepada Kulusevski. Masih Kulusevski memberikan kepada Desilio coba masuk ke kotak penalti, memberikan umpan kepada harusnya umpan kepada Dybala, tapi lebih dekat kepada kiper dari Inter unggul 1-0 atas Roma tuh. Menit 17. Ayo Roma, bisa Roma. Jensen Masih Jensen memberikan kepada Pavoletti. Masih Pavoletti coba angkat memberikan kepada Marin. Berhasil dibuang Mancini. Tonali sekarang memberikan kepada Chiesa balik lagi pada Tonali memberikan ke depan kepada Kai Jorge melebar kepada Dejan Kulusevski. Berhasil melewati Capitelli. Memberikan kepada Dybala, coba shoot lagi Dybala. Sayang sekali berhasil. Kali ini Krakmo berhasil menepis tendangan dari Dybala. Corner kick. Dybala yang akan ambil. Bikin kepada Rugani di tengah. Rugani coba. Tandukan dari Rugani. Berbahaya memang tapi belum menemui sasaran. Pavoletti. Marin sekarang. Masih Pavoletti ke belakang daripada Kevin Strootman kepada Marin. Lain Pavoletti ternyata yang dapat. Ya, berhasil direbut. Dejan sekarang. Maksudnya kepada Jorge. Johnson sekarang melebar kepada Pavoletti. Masih Pavoletti ke belakang kepada Marin. Balik lagi pada Pavoletti. Balik lagi pada Marin. Hati-hati Marin. Shootingnya Marin. Kalian tahu bagaimana? Shootingnya luar biasa. Marin coba shoot. Kenapa gue bilang hati-hati sama Marin. Marin yang akan ambil corner. Delivery ke tengah. Bagi kepada Pavoletti. Hati-hati. Berhasil digagalkan Tonali. Kucuk Tonali. Bukan Delik. Dybala. Salah tukar. Jorge. Trouble kepada Chiesa sendiri di menit 31. Apakah Chiesa berhasil mencetak gol? Chiesa. Coba shoot Chiesa. Yes.
di menit 31 kita berhasil unggul lewat serangan balik berawal dari corner kick yang didapatkan Cagliari. Yuk cetak gol lagi sebanyak-banyaknya. Godin yang kita Baldi 16 gol Chiesa di 30 pertandingan. Kita Baldi melebar dia pada Rock coba dimain Chiesa, ya umpan ke tengah, salto dia luar biasa Perin. Masih dapat Pellegrini, ternyata belum keluar bola, masih Pellegrini berikan kepada Perin kepada Rugani melebar pada Desilio kepada Paulo Dybala memberikan kepada Dejan Kulusevski. Sayang sekali terlalu kencang dan bola keluar dan lemparan ke dalam untuk Cagliari. Pavoletti yang akan ambil, lempar ke salah Marin, ternyata dikasihnya Marin Johnson berikan kepada Pavoletti lagi. Pavoletti berikan kepada Johnson, masih Johnson balik lagi pada Pavoletti. 1-2 seperti mereka. Johnson, masih Johnson coba dimain di Selio. Tonali coba tutup. Kita Baldi, hati-hati kita Baldi coba shoot. Astaga, handball kayaknya nih. Ya betul, handball. Pellegrini handball. Nggak kelihatan jelas memang, mungkin masih melihat VR ya. Strootman yang akan ngambil. Kucuk Perin berhasil dibaca kiri bawah. Pas betul tuh Perin tuh, arahnya mantap. Tidak berhasil mencetak gol ya dari corner penalti yang diberikan wasit melalui handball gaib. Ya kita Baldi berhasil diselamatkan mati Perin. Luar biasa penampilan Perin kali ini guys. Langsung jauh dia kepada Chiesa. Sayang sekali Godin yang dapat. Berhasil dapat di Dejan Kulusevski kepada Paulo Dybala ke belakang pada Tonali memberikan kepada Bentancur. Masih Bentancur berikan kepada Paulo Dybala kepada Kulusevski. Masih Kulusevski berikan kepada maksudnya ke Jorge memberikan kepada Dybala, tapi bola lebih dekat kepada Krakma. Kita Baldi berikan kepada Johnson. Masih Johnson berikan kepada Keita Baldi. Masih Keita Baldi kepada Rock belakang kepada Nandes. Masih Nandes berikan ke tengah kepada Strootman. Ya, habis babak pertama dan kita berhasil mempertahankan keunggulan 3-0 dan Perin luar biasa menggagalkan penalti dari Kevin Strootman. Roma 1-1. Good job Roma, tahan setidaknya imbang Roma. Masuk babak kedua dan kita yang pegang bola Pellegrini sekarang. Masih Pellegrini lebar dia kepada Desilio kepada Tonali memberikan pada Bentancur. Masih Bentancur memberikan pada Federico Chiesa. Masih Chiesa memberikan kepada Bentancur lagi dia melebar pada Paulo Dybala. Masih Dybala memberikan kepada Desilio. Masih Desilio umpan kepada Dejan Kulusevski kepada Jorge sekarang. Masih dapat Dejan, bucuk Kulusevski. Pellegrini sekarang, masih Pellegrini berputar Pellegrini memberikan kepada Tonali sepertinya dia. Lalu Tonali memberikan kepada Desilio. Rapat sepertinya pertahanan dari Cagliari ya guys ya. Mungkin kita bisa pelan-pelan masuk. Ya ke belakang dulu, melebar pada Pellegrini. Ya di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Chelsea di leg kedua. Setelah kita berhasil menang di leg pertama 2-1. Dybala ke belakang kepada Tonali kepada Bentancur kepada Federico Chiesa. Masih Chiesa. Ubah umpan Chiesa. Masih bisa dapatkan pemain dari Cagliari. Tonali masih dapat Jensen ternyata. Berikan pada Keita Baldi. Masih Keita Baldi berikan pada Nandes sekarang berikan kepada Keita Baldi. Masih Baldi berikan pada Nandes balik lagi pada Keita Baldi berikan pada Jensen sekarang. Baldi berhasil ditutup pada Rugani sepertinya. Mancini coba tutup Jensen. Shooting dari Jensen berhasil digagalkan Mattia Perin. Pavoletti digantikan guys ya. Sepertinya ya Dalbert yang masuk.
Godin, oh masih dapat Pellegrini ternyata. Johnson memberikan kepada Keita Baldi, coba shoot Keita Baldi berhasil digagalkan Rugani. Sepertinya Rugani menempel ketat Keita Baldi guys ya. Georgi berikan kepada Cesa berlari di sisi kiri serangan kita. Masih Cesa, coba umpan ke tengah kepada maksudnya kepada Kulusevski. Dislio sekarang berikan kepada Tonali ke belakang kepada Mancini memberikan kepada Bentancur memberikan kepada Pellegrini, balik kepada Bentancur kepada Tonali. Dybala berputar, memberikan kepada Kulusevski, coba angkat mungkin Deslio. Sayang sekali berhasil diblok Godin. Dapat lagi Deslio, cukup Tonali sekarang yang akan ambil. Tonali memberikan kepada Georgi, masih Georgi, maksudnya memberikan kepada Chiesa atau Dybala itu nggak jelas. Dapat Pellegrini. Sepertinya kita Baldi dibayang-bayangi Pellegrini dan Rugani guys ya. Chiesa sekarang, mungkin saatnya kita pergantian pemain mungkin ya. Boleh mungkin kita masukin pemain siapa ya, Dybala, Bentancur, atau kita ganti fullback, tapi belum out juga sih. Siapa ya kita masukin ya? Bolehlah kita masukin, tuh kita lihat dulu staminanya. Dybala, apakah Dybala boleh ya? Mungkin Dybala boleh masuk, mungkin Deslio boleh. Apakah Benadesi dulu kali ya? Belum out juga sih sebenarnya. Takutnya kayak tadi tuh nggak ada yang masuk sampai menit 90-an. Direbut lagi Keita Baldi sekarang melakukan serangan balik. Keita Baldi, masih Baldi mendelay bola mencari temannya yang maju, berikan kepada Dalbert, masih Dalbert, coba umpan ke tengah memberikan kepada Strootman, coba tanduk, berhasil diganggu oleh Rugani. Mungkin saatnya kita masukin lagi yang kedua. Belum masuk juga sebenarnya, mungkin Bentancur, Cesa mungkin ya, ganti Elia. Ya Filippo masuk aja lah, nggak apa-apa. Dua wing kita diganti guys ya, bersama Dybala diganti oleh Conti Brothers dan Benadesi yang akan masuk di menit 73. Hopefully mereka bisa membantu mempertahankan keunggulan. Ilya sekarang memberikan kepada Georgi, masih Georgi memberikan maksudnya kepada Benadesi, dia masih dapat Caceres pada Keita Baldi. Nandes sekarang, masih Nandes berikan kepada Kevin Strootman, berhasil didapatkan, sayang sekali masih bisa didapatkan oleh pemain Cagliari. Dalbert berikan umpan ke tengah kepada maksudnya kepada Keita Baldi, berhasil digagalkan Mancini. Dapat lagi Keita Baldi, coba shoot Baldi, luar biasa Perin. Baldi ini berbahaya nih memang. Ucup Perin, berputar dia langsung shoot, finish shot artinya, berhasil ditepis oleh Mattia Perin. Johnson digantikan pemain nomor punggung 29. Siapa nih masuk? Main depan nih berarti. Ceter. Tandukannya baru masuk langsung nanduk Ceter. Ya Perin sekarang mungkin pada Rugani, masih Rugani kepada Deslio. Conti, sayang kali Filippo nggak dapat bola. Marin sekarang, masih Marin memberikan kepada Rock. Strootman kepada Rock lagi, masih Rock, coba dibayang-bayangi Pellegrini. Rock coba ditutup Mancini, ya kosong itu seperti Nandes. Berhasil lagi luar biasa Perin. Penampilan terbaik Perin mungkin, banyak sekali blok-bloknya, interceptnya, ya over the top, bukan over the top, through ball lebih tepatnya untuk Benadesi, tapi lebih dekat kepada Krakmo. Keita Baldi, berhasil diganggu dia oleh Tonali dan juga para pemain bertahan ya. Benadesi, maksudnya memberikan kepada Elia Conti, masuk menit 88 dan kita masih unggul 3-0 ya guys ya.
hopefully kita masih bisa cetak gol dulu satu, atau setidaknya kita mempertahankan keunggulan 3-0 nih. Nandes sekarang masih Nandes memberikan pada Keita Balde, masih Keita Balde melebar kepada Dalbert, masih Dalbert berikan pada Setter maksudnya Setter, masih Setter, coba dibayang-bayangi Desilio, ya masih dapat Setter, coba tutup Desilio, ya aku coba Desilio, ya habis sudah bawa ke kedua, ya betul habis. Ucok, kita berhasil unggul, atau kita berhasil mendapatkan 3 poin atas kemenangan menghadapi Cagliari ini guys. Kita akan lihat dulu hasil pertandingan dari Roma dan lihat free kicknya dulu guys. Free kick dari Dybala, wow, luar biasa free kick dari Dybala. Kita lihat dari sudut ini, ya sudut belakang, ya kaki luarnya membelokkan bola, luar biasa. Karena tadi kalau kita lihat dari langsung tadi tertutup spanduk seperti biasa. Kita lihat penampilan dari Perin. Mau lihat Perin berapa skornya? Perin pemain terbaik kan, man of the match. 9 poin loh. Poinnya 9,0. Dan berhasil melakukan 7 save dari 7 shot on target. Dan shoot normal 2, finish shoot 1. Kita langsung ke post match interview. Waduh, Roma kalah. Kirain Roma berhasil menahan imbang, ternyata dia kalah dong 3-1 di kandang. Kita ke post match interview dulu sebelum kita tutup episode kali ini. Dybala ditanya dengan 2 golnya ya. All credit kredit semua buat semua pemain ya guys ya. Dan kita bermain dengan solid, fondasi yang solid di lini belakang. Ya, kita akan tutup episode dengan kita akan tutup episode, dan episode selanjutnya kita akan menghadapi Chelsea di leg kedua, quarter final. Kita training dulu sebelum kita tutup episode kali ini. Jangan lupa like ya guys ya, jangan lupa komen. Saran-saran kalian sangat membantu. Apa yang kurang dari channel aku atau konten aku yang sudah aku berikan untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe ya guys ya. Ya kita training dulu. Ya mungkin kita akan tutup episode kali ini di sini lawan Chelsea, dan mungkin kita akan main 2 episode ya guys ya, lawan Chelsea dan Salernitana. Kita lihat dulu hasil dari quarter final dulu sebelum tutup. Liverpool berhasil menang, Chelsea menang. Madrid lolos sudah ke semifinal, dan Atletico lolos, mempertemukan duel Madrid ya guys ya di semifinal. Mungkin segitu aja guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan saksikan terus konten-konten menariknya, dan see you guys, bye bye.